nanti saya bisa beli di Makassar. Walaupun pada saat itu sebenarnya Habib Sokaf belum pernah berkunjung ke kota Makassar, namun demi menenangkan hati sang bibi, Habib Sokaf siap untuk berangkat dengan berbagai resiko yang siap beliau terima. Sesampainya beliau di kota Palu, Habib Sokaf bin Muhammad belajar dengan tekun kepada sang kakek. Habib Sokaf dari kecilnya tumbuh sebagai seorang anak yang cinta kepada ilmu pengetahuan. Hingga di usianya yang baru menginjak 15 tahun, Habib Sokaf telah menguasai ilmu nahwu dan mahir dalam qiraah kitab kuning. Kemahiran beliau dalam berqiraah membuat guru tua menjadikan Habib Sokaf barometer dalam berqiraah. Hingga ketika ada keluarga yang qiraah dan ada kesalahan dalam membaca, Habib Sokaf berteriak, "Mushkama Sokaf, Mushkama Sokaf." Tidak seperti Habib Sokaf, tidak seperti Habib Sokaf. Dan pada usia 18 tahun, Habib Sokaf meminta izin kepada sang kakek untuk bisa belajar di Al-Azhar. Habib Idrus pun mengizinkan sang cucu untuk pergi. Ilaiha barhala bikawin azmin fa inna amamakum kan min muridi. Pergilah engkau dengan tekad yang kuat, karena di masa nanti banyak sekali orang yang ingin mengambil manfaat darimu. Namun tak dipungkiri, kepergian Habib Sokaf juga menyimpan kesedihan di dalam hati sang kakek. Kesedihan tersebut tergambarkan dalam syairnya, "Fa fi yaumir rahimi yakunu huzni wa fi yaumil wusuli yakunu idi." Dan hari keberangkatanmu wahai Habib Sokaf yakunu huzni, merupakan hari kesedihanku. Wa fi yaumil wusuli yakunu idi, dan hari kedatanganku merupakan hari Id, hari kegembiraanku. Setelah 8 tahun menempuh pendidikan di kota Mesir, menyelesaikan S1 dan S2, pada tahun 1967 Habib Sokaf kembali ke kota Palu. Kedatangan Habib Sokaf pun disambut dengan penuh sukacita oleh sang kakek. "Farhan bin Muhammad dan anda kudumihi." Hatiku gembira dengan kedatangannya anaknya Habib Muhammad. "Ahlan bihi," selamat datang. "Ahlan bibni Muhammadi," selamat datang wahai anaknya Habib Muhammad. Dan kemudian Habib Sokaf mendapatkan Dr. Honoris Causa dari Insaniah University Kedah, Malaysia. Dan selang beberapa tahun kemudian Habib Sokaf mendapatkan gelar profesor dari universitas yang sama. Habib Sokaf telah ditunjuk oleh guru tua menjadi ketua umum PB Al-Khairat ketika beliau masih berada di Mesir dalam muktamar berkamah di Ampana. Kemudian pasca meninggalnya Habib Muhammad, Habib Sokaf meneruskan estafet perjuangan kakeknya dan dibaiat menjadi ketua utama pada bulan Juli 1980 Masehi. Dalam kepemimpinannya, Habib Sokaf sangat menghargai orang yang bekerja dengannya, terbuka dalam menerima saran dan berdiskusi sebelum mengambil keputusan, mengamalkan daripada sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam aktsara musyawaratan ma'a ashabih. Nabi Muhammad merupakan sosok orang yang paling banyak berdiskusi dengan sahabatnya. Habib Sokaf sosok pemimpin yang mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran untuk Al-Khairat. Pada tahun 1970 ketika Al-Khairat mengalami krisis finansial, Habib Sokaf berjuang yang membuat beliau pergi ke luar negeri untuk mencari bantuan dana dan bahkan untuk membeli tiket perjalanan. Habib Sokaf sampai berjualan. Tak hanya sampai di situ, sejak tahun 1999 Habib Sokaf tak pernah mengambil gajinya dari kantor pengurus besar Al-Khairat,
karena gajinya beliau berikan untuk guru-guru honorer Al-Khairat. Ketika ayahanda beliau Habib Muhammad meninggal, Al-Khairat berjumlah 700 madrasah, dan ketika Habib Sokaf meninggal, jumlah Al-Khairat adalah 1.400. Tak heran kakek beliau Habib Idrus bin Salim mengatakan dalam syairnya, sya'nul madarisi qutuhu wa ghidha'uhu wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Urusan pelajaran, urusan madrasah adalah makanan pokoknya, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan hatinya sangat terpaut dengan masjid. Semangat beliau dalam membangun madrasah tak membuat beliau lupa bahwa tujuan daripada madrasah agar masyarakat menghidupkan masjid, sebagaimana yang guru tua katakan, bunyatil madaris li ajlil masajid. Madrasah dibangun untuk menghidupkan masjid-masjid. Suatu ketika Habib Sokaf ditanya oleh seorang saudagar kaya, Habib, saya mempunyai rezeki, yang mana yang saya utamakan, membangun masjid atau membangun madrasah? Habib Sokaf tidak mengatakan bangunlah madrasah, tapi yang dikatakan beliau adalah yang diutamakan adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau di suatu daerah belum ada masjid, maka utamakanlah masjid. Namun bila suatu permukiman sudah terdapat masjid yang dapat menampung seluruh jamaah, maka sediakanlah sarana dan prasarana pendidikan. Perjuangan beliau tak sebatas mengembangkan madrasah Al-Khairat, memikirkan gaji-gaji guru dan menghidupkan kembali madrasah yang telah mati. Beliau juga dalam kesehariannya mengajar dan menyiapkan waktu bagi abnaul khairat yang ingin qiraah dengan beliau, karena memegang teguh amanat sang kakek. Fasrib zamanaka fi ta'alimil wara la tabtaghi badalan li hadzal maqsadi. Gunakanlah waktumu wahai Habib Sokaf untuk mengajar para santri, jangan kau mencari pengganti dari tujuan ini. Karena itulah Habib Sokaf tak pernah merasa capek dalam mengajar dan qiraah. Bahkan pada suatu ketika sedang berbaring dan hendak tidur, salah seorang anak beliau bertanya tentang satu masalah fikih. Habib Sokaf yang mendengar pertanyaan fikih langsung bangkit dengan penuh semangat. Wajah beliau yang awalnya nampak lelah seketika menjadi berseri. Kesibukan beliau di pagi dan sore hari yang begitu padat tak membuat beliau meninggalkan sholat malam. Walaupun sholat malam beliau tak begitu banyak, ketika ditanya oleh anaknya, Abah, kenapa sholat malam Abah tak sampai puluhan rakaat? Habib Sokaf mengatakan, ibadahku di siang hari, yaitu mengajar dan mengurus Al-Khairat, itu bermanfaat bagiku dan orang lain, sedangkan tahajudku hanya untuk diriku sendiri. Oleh karena itu, ibadah yang bermanfaat untuk orang lain itulah yang aku perbanyak. Sungguh Habib Sokaf tokoh sufi yang mengamalkan apa yang dikatakan oleh para ulama tasawuf, aqim nafsak haitsuma aqamakallah. Beribadahlah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah tempatkan untukmu. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai difirman, "Hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun." Ini adalah harinya kalian. Hari tersebut, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Hari di mana Allah tidak akan mengecewakan nabinya dan orang-orang yang beriman yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita bersama mereka di hari yang agung tersebut. Dan mereka yang bersama Rasulullah di hari tersebut adalah orang-orang yang bersama Rasulullah di sini, bersama akhlaknya di dunia, bersama ilmunya Nabi, bersama dakwahnya Nabi, bersama akhlaknya Nabi, bersama adabnya Nabi, bersama sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza yaumukum, ini harinya kalian.
Apa makna harinya kalian? Subhanallah. Kita kalau ada orang ulang tahun, wah ini harinya dia, harinya fulan, hari kegembiraan dia, hari dia mendapatkan kado, hari kebahagiaan. Ada orang yang menikah, sahabat kita, oh ini harinya kamu. Hari lahirnya suatu kota, dibilang ini hari kota, hari negeri ini, harinya bangsa Indonesia. Begitu. Nah ini hari kiamat dibilang harinya para wali-wali. Ini harinya kalian. Harinya kalian. Hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Masya Allah. Wahakata orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang tersebut menjadi mulia. Satu, mereka mengikut meneladani jalan para leluhurnya, mengikuti jalan mereka. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau bilang, man la salak fi tariq ahli fahayyam wa dha' ya furu'an nabi siru ala al-ittiba'. Barang siapa yang tidak menempuh jalan para salaf dan leluhurnya akan menjadi bingung dan tersesat. Wahai keturunan Nabi dan pecinta-pecinta mereka, berjalan di jalan peneladanan terhadap orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat Habib Idrus kurang lebih 9 bulan. Saya masih dapat perkawinannya Ustaz Sofia pada waktu itu, dan hampir seluruh hidup saya menemani Habib Sagaf bin Muhammad Al-Bukhari pada saat masih Sanawiyyatul Mu'allimin, dan pada akhirnya beliau mengizinkan saya untuk melanjutkan ke Madinah. Pada saat saya tinggal dengan beliau satu rumah, di rumah Habib Abdillah pada waktu itu. Saya belajar dari beliau tentang akhlak. Salah satu yang saya sampai hari ini mengingat, di kamar itu sering beliau katakan, Abdul Ghani boleh bantu belikan obat nyamuk untuk sebuah kepentingan, obat madu, obat nyamuk yang mestinya beliau harus perintahkan saya kepada saya sebagai murid beliau. Abdul Ghani boleh bantu belikan obat madu, obat nyamuk. Saya terus terang pada saat itu saya berpikir, perintah saja yang seperti itu. Beliau bilang untuk kita berdua pakai itu Ghani. Itu saya sempat teringat sampai hari ini bagaimana beliau mengajarkan saya, mulai saya Mu'allimin sampai ke Madinah dan balik menjadi politisi waktu itu. Seluruh perjalanan saya harus minta izin kepada beliau. Sehingga pada saat terakhir saya harus calon gubernur periode yang terakhir, karena terlalu banyak orang-orang yang teman-teman saya yang punya uang banyak, dan saya pada waktu itu dianggap tidak punya uang sebagai ustaz. Akhirnya cerita di Maluku Utara bahwa ini pertarungan antara doa dan doi. Saya dari Jakarta terus terbang ke Palu. Saya terus menemui Habib Sagaf. Waktu itu saya sudah ditunggu di rumah beliau oleh Habib Ali, adik beliau, dan Habib Ali bilang, Ustaz Ghani, Habib Sagaf sudah tunggu di dalam. Hampir 1 jam berbicara dengan beliau, saya tidak bisa menyampaikan hajat saya karena saya terus tidak pernah meminta masalah sesuatu atau
kepentingan pribadi saya kepada beliau, apalagi ini persoalan politik. Beliau begitu tahu dan akhirnya beliau sendiri mengatakan, jadi saya sudah tahu. Saya bilang, Bib, saya mau calon yang kedua ini. Iya, saya sudah tahu. Pada waktu itu memang agak sedikit, termasuk adik saya yang sekarang ini bupati 2 kali dan juga mencalonkan gubernur pada waktu itu. Habib Sagaf bilang sama saya, bilang sama Ustadz Ghani, Ustadz Muhammad, biarlah Ustadz Ghani dulu yang melanjutkan, Ustadz Muhammad dari belakang, nanti dia belakangan. Waktu saya keluar dari pintu, Habib Ali ada di depan, beliau hanya pegang saya punya pundak dan beliau mengatakan, ya Abdul Ghani, imsi ala barakatillah, ente akan bisa melanjutkan. Saat itu saya merasa kuat sekali dan alhamdulillah ternyata dalam perjalanan yang semua beliau sampaikan ke saya itu saya pegang, dan selalu saya katakan bahwa mungkin hanya orang yang dekat yang tahu kewalian beliau, yang saya menganggap luar biasa. Semua didikan beliau kepada saya dan saya coba untuk renungi sampai hari ini. Setiap langkah saya yang beliau antarkan itu hampir Allah mudahkan pada saat itu. Karena itu pada saat terjadi gempa di Palu, orang Palu sudah pada keluar dari Palu. Saya waktu itu Habib mau check up di Jakarta, sudah janjian, tapi karena musibah ini beliau belum ke Jakarta. Saya minta kepada Kasau, Staf Angkatan Udara, pinjam helikopter dan pesawat dari Ternate ke Manado dan Palu, bawa bantuan. Saya sampai di Palu ketemu beliau dan saya mengatakan, Bib, saya sudah siapkan oleh Kasau untuk menjemput Bib ke Jakarta untuk berobat. Apa yang Sagaf katakan pada saya, jadi kalau saya tinggalkan Palu, ini akan Palu hancur. Sebab mereka menganggap saya sudah lari tinggalkan Palu, dan apa yang terjadi ini akan bahaya sekali. Jadi saya tidak akan tinggalkan Palu sampai Palu insya Allah aman, baru saya akan bisa memenuhi harapan Abdul Ghani. Beliau tidak mau tinggalkan Palu, padahal beliau dalam keadaan harus berobat cepat, dan waktu itu diantarkan oleh Habib Alwi Mantu untuk bersama-sama ke Palu. Dan selama di Jakarta selalu beliau, saya harus ketemu beliau di rumah sakit. Semua dokter melarang untuk menjenguk beliau, tapi setiap beliau mendengar suara saya, pasti beliau berteriak, panggil Ghani. Alhamdulillah selama beliau sakit dan saya masih punya jabatan itu menggunakan selama beliau di Jakarta dan keluarga, selalu saya menganggap bahwa itu adalah urusan saya yang Allah berikan pada saya untuk bisa mengurus beliau. Wahid Ahad Al-Fardu Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Yang saya hormati orang tua saya, Habib Ali bin Muhammad bin Idris bin Salim Al-Jufri. Yang saya hormati Allah Hikmah Al-Habib Naufal, Habib Jindal bin Naufal bin Jindal bin Salim bin Jindal, Ustaz Rombongan. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili. Yang saya hormati Gubernur Maluku Utara Ustaz Ghani Kasuba dengan rombongan.
Yang saya hormati para habaib dan pimpinan pondok pesantren yang hadir pada malam hari ini, serta hadirin dan hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kasih yang tak pilih kasih, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan taslim senantiasa kita aturkan keharibaan panutan idola kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kerabat, dan umatnya yang senantiasa mengikuti jalan-jalan langkahnya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak hadirin mencoba bersama merefleksi surat Al-Ahzab ayat 23. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila." Ayat ini menegakkan pada kita bahwa di antara orang-orang yang beriman itu ada sekelompok orang-orang yang telah menepati janjinya, apa yang mereka janjikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang telah gugur setelah menunaikan janjinya, kesetiaan, sabar, teguh dalam mengemban risalah Islam, risalah agama ini. Dan yang lain menunggu dan mereka tidak mengganti apa yang mereka jaga kesetiaannya, tidak mengganti kesetiaan mereka dan mengukarnya dengan apapun juga itu. Lewat ayat ini kita mencoba mengenal dan memahami apa janji yang dibuat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dan para perintis Al-Herat penerus dan sampai kini. Kita ketahui Habib Idrus mengatakan kepada Habib Segaf, "Fasrid zamanaka fi ta'alimil wara la tabtaghi badalan li hadha maqsad." Gunakanlah waktumu untuk mengajar dan jangan kau cari jalan yang lain selain ini. Di kesempatan lain, Habib Idrus juga mengatakan, "Tilka madaris fil buldani syahidatun bi anna qawli wa fi'li laysa bil hazai." Sekolah-sekolah yang ada di negeri-negeri itu menjadi saksi bahwa semua perbuatanku dan ucapanku bukanlah gerowak. Dari sini kita memahami bersama bahwa Al-Khairat memiliki 3 orientasi kerja. Yang paling pokok adalah madrasah. Bahwa madrasah dalam perspektif Al-Khairat tidak hanya diartikan transfer knowledge semata, namun lebih dari itu memiliki arti yang cukup luas. Di antaranya madrasah ini menjadi peran, menjadi media untuk menyebarkan siar-siar nilai agama. Kemudian selain itu pula, madrasah itu juga sebagai pemeliharaan tradisi keagamaan dalam lingkup masyarakat muslim. Lebih dari itu juga, madrasah memiliki menjadi tempat pengembangan generasi muda muslim.